Selamat datang di channel DK 8000. Surya di sini. Hai hai hai. Bagaimana kondisi teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini video kali ini seperti judulnya, yakni saya akan melakukan test ride ya untuk Yamaha Lexi. Untuk Yamaha Lexi. Oke, jadi pengetesan kali ini mungkin berbeda dengan yang dilakukan teman-teman saya yang lain pada saat riding bareng ya. Itu teman-teman Bali Motovlog, teman-teman Fast Gear, mereka sudah duluan ya dengan beberapa media lainnya. Mereka agak jauh jaraknya gitu kan. Nah, kalau saya cukup kita di tengah kota saja. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa di tengah kota, Ble? Jawabannya simpel banget. Karena ya tidak semua sih ya, tapi rata-rata yang membeli motor Matic ini kemungkinan besar akan digunakan untuk perkotaan. Itu yang utama ya. Kalau memang ada di luar perkotaan ya nggak apa-apa juga, tapi ini kan kebetulan karena tinggal di sini aja seperti itu. Lalu seperti biasa juga kalau kita melakukan test ride, DK 8000 melakukan test ride akan mencari beberapa hal, beberapa faktor ya. Yang pasti pertama adalah riding impression ya nah. Itu nanti ada sisi kenyamanannya lah, terus ada sisi riding position lah kayak gitu. Terus nanti ada juga kita akan ya sedikit kita coba powernya. Lalu nanti kita akan coba juga untuk brakingnya ya kan. Habis itu suspensinya kayak gitu ya. Terus yang salah satu yang paling penting juga adalah untuk 0 sampai 100 km per jam berapa detik, dan kalau bisa top speednya kira-kira berapa akan diraih ya, berapa kecepatannya. Oke, seperti itu ya. Jadi Yamaha Lexi kali ini pembuka dulu ya. Yamaha Lexi kali ini memang yang terbaru ini dia membawa improvement yang amat sangat besar ya dibandingkan dengan Yamaha Lexi sebelumnya. Untuk lebih detailnya itu nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi saya udah pernah nge-review motornya tapi diem ya saat pertama kali datang ke Bali. Silahkan dicek link di kolom deskripsi, atau enggak nanti saya taruh di atas lah salah satunya. Jadi ada lompatan yang besar dari Lexi yang lama 125 cc dia menjadi 155 cc ya. 155 cc ini ya berarti dia akan masuk ke kelas Maxi udah ya, karena di sana ada teman-temannya yang lain. Ada NMAX 155, ada Aerox 155, dan Lexi pun ikut masuk sekarang 155 seperti itu. Bukan hanya di sektor mesin perubahan utamanya, tapi juga dari sektor tampilannya ya. Sektor depan itu berubah ya kan, terus belakang juga kelihatan perubahannya lumayan banget, beda banget ya bagian belakangnya itu. Dan saya sih suka speedometernya. Hari ini sekitar jam berapa nih? Sekitar jam setengah 10 pagi ya, sekitar jam 10 pagi di Denpasar, Bali, hari Senin. Jadinya ya kendaraan sih memang rada-rada macet. Nah sebentar nih, kebetulan ada contohnya nih. Ini adalah Lexi yang lama ya, tuh lampunya kayak gitu ya kan. Oke, sekarang kita coba untuk 0 sampai 100 km per jamnya berapa detik ya. Ntar nih lagi lumayan rame nih. Kita tunggu aja biar semuanya lewat dulu, biar agak kosong dikit ya.
0 sampai 100 km per jam berapa detik, dan kira-kira top speednya dapat berapa ya. Bobot saya 88 kilo pada saat terakhir timbang, tinggi 175 kg. Oke dah, oke, 1, 2, 3. Ya, 100. Kita coba ya. Bentar, 0. 1, 2, 3. Ditebas sama RR ya. Ya wajar lah Pak, Matic Pak. Sepuh. Oke, tadi dapat berapa tadi? 100 berapa tadi? 14 tadi ya. Coba kita cek dulu footage-nya. Dapat nggak ya? Oke, kita sampai pada kesimpulan untuk test ride Yamaha Lexi kali ini ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu, yakni dari pertama, the riding impression. Menurut saya, bentar. Yamaha Lexi ini fun to drive ya, fun to ride ya. Jadi dari sisi kita penempatan stangnya, terus kita bisa menoleh, lihat spion ke belakang, pandangannya juga enak, ya kan. Naruh kaki juga dari tadi riding nggak capek kakinya, nggak capek kakinya. Terus habis itu pandangan ke speedometer juga enak gitu kan. Oke. Dan yang saya suka juga adalah untuk tombol ini nih, tombol untuk sein ya kan, tombol untuk bel, terutama lampu untuk seinnya nih. Ini pas banget letaknya, jadi tonjolannya itu pas banget. Jadi kalau mau ngesein itu tahu, oh ini untuk lampu sein gitu. Wow, tahu ini untuk lampu sein gitu kan. Tuh ya, enak. Terus ya asik juga, sini sudah dilengkapi lampu hazard ya, walaupun hazardnya sering disalahgunakan biasanya untuk nyebrang lurus, perempatan untuk lurus ataupun untuk touring biasanya kan, tapi at least sudah ada fitur ini. Terus masuk sistemnya oke lah, itu udah normal semuanya ya. Itu dari sisi riding impressionnya ya. Cuman yang saya agak sayangkan sedikit untuk joknya aja sih nih. Ini busa joknya ini tipis banget. Jadi kesan pertama kali pada saat duduk di atas joknya itu, ini jok tipis banget ya. Tapi amazingly dari tadi riding mungkin udah sekitar berapa lama ya? Mungkin ada sekitar udah sejaman kali ya. Sejaman, macet-macetan gitu ya. Ya masih bisa diterima ya. Bisa diterima untuk nyamannya. Jadi dalam artian pantat nggak pegel seperti itu. Jadi entahlah kalau yang 2 jam 3 jam ya. Cuman kalau untuk tengah kota tadi kena macet 1 jam masih oke lah. Masih oke.
Oke, terus lalu kita beranjak ke power. Nah, posisi power ini saya suka banget. Kenapa? 155 cc, ya kan? Terus ini tarikan bawahnya enak banget, langsung nyaut. Ya, apalagi kalau bukan karena, iya betul, VVA-nya. Ini agak sedikit berbeda dengan, ya langsung aja compare ya, tapi tanpa nyebut merek, dengan merek sebelah itu. Jadi kalau udah di tengah itu RPM-nya itu untuk narik ke atas itu agak berat banget. Kalau ini saya masih oke lah, ini enak, dapat feel tenaganya itu dapat gitu kan. Oke banget, I like it gitu. Terus dari sisi pengereman juga, karena saya dapat ini versi yang tromol di belakang ya. Memang ini tromol semua sih, dia nggak ada yang cakram, tapi yang tanpa ABS. Jadinya ya saya suka, remnya pakem banget. Cuman ini yang saya pakai ini kayaknya kurang di setel lagi dikit. Tapi ya karena saya sering ngunci roda belakang itu ya, jadi ini enak banget nih motornya. Untuk sisi pengeremannya, depannya juga oke banget, ya kan? Seperti itu. Suspensi. Nah, ini suspensi juga saya garis bawahi, karena suspensi ini adalah salah satu yang menurut saya paling enak di motor ini. Seperti itu. Suspensinya termasuk empuk suspensinya, nggak bikin tangan bergetar. Oh, udah ditolongin ternyata. Baru mau nolong tadi. Oke. Ya udah. Long live orang baik, ya. Tidak terlalu bergetar, nggak sakit nahan ini ya. Getaran dari si suspensi dari depan itu ya. Jadi overall ini motor enak untuk suspensinya. Bisa jadi karena motor ini mungkin sudah didesain kemungkinan akan sering dibawa riding sendiri gitu ya. Jadi suspensinya dibikin lebih lembut gitu. Biasanya kalau cenderung lebih keras, biasanya didesain untuk boncengan. Jadi kalau udah boncengan baru terasa nyamannya. Tapi kalau sendiri ini udah enak ini kan. Kalau dibawa boncengan biasanya dia cenderung lebih empuk biasanya. Cenderung biasanya lebih ngayun gitu kan. Dan tadi untuk 0 sampai 100 km per jam, teman-teman bisa lihat ya di videonya. Tuh speed trap juga bisa dilibas dengan enak. 0 sampai 100 km per jam, teman-teman udah bisa lihat di videonya berapa detik. Saya nggak tahu, no idea. Terus untuk top speednya, tadi pertama udah sempat di 108, cuman harus mengerem. Dan yang kok 108 nggak nyampe tadi, cuman 100, ya bener 108 harus mengerem. Dan untuk yang kedua itu 100 berapa tadi tuh? Itu 114 ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi sudah ada tadi semua di videonya tadi ya. Ya saya rasa demikian saja dulu video test ride dari Yamaha Lexi. Nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih. Tetap sehat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.